Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al hadis. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia Allah. Kita masih diberikan kesehatan, tentunya jasmani beserta rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul bertatap muka rutinitas setiap 2 pekan sekali pada malam Senin, yaitu kita mengadakan pengajian di Majelis Nurul Huda, yang mana tentunya dengan niatan kita bersama menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan rahmat Allah dan maghfirah Allah. Amin. Allahumma amin. Tentunya yang saya hormati kepada para dewan guru, Bapak Ustadz Sarah, Bapak Ustadz Mahdi, Bapak Ustadz Putra, Bapak Ustadz Rifki, sekaligus yaitu Ketua Masjid Nurul Huda, yaitu Bapak Ustadz Misra beserta wakilnya Bapak Ustadz Alisin, alladzi lam yuskar ismuhum ta'timan wa takriman. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa diberkahkan di dalam ilmunya, disehatkan badannya maupun jasmani dan rohaninya. Tentunya mudah-mudahan tidak diberikan rasa bosan untuk memberikan pengertiannya atau ilmunya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Para hadirin jemaah pengajian rahimakumullah, tentu tema pengajian pada malam ini yang berjudul tadi kata MC, buah daripada kesabaran. Tentunya yang kita ingin kaji pada malam ini tentang sabar. Yang mana sabar ini adalah salah satu rangkaian ibadah yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak sampai seseorang ke dalam puncak kemuliaan, keistiqomahan di dalam hidupnya tanpa dilandasi dengan kesabaran. Dan kenapa sabar ini tentunya begitu rangkaian salah satu ibadah yang begitu besar atau mulia? Karena salah satunya di dalam sabar ini banyak perihal dan perkara rintangan yang begitu dalam, yang begitu luas rintangannya, banyak. Karena sesungguhnya di dalam sabar ini hasil daripada buah kesabaran adalah kejayaan, kenikmatan, keberkahan yang akan selalu melimpah kepada seseorang
yang melakukan perjalanan ritual sabar di dalam dirinya. Sesuai kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru miftahul mayurja. Sabar itu kuncinya cita-cita. Perkara apapun yang sedang kita jalani, perkara apapun yang sedang kita perjuangkan, tanpa dilandasi dengan kesabaran itu tidak akan tercapai. Karena salah satunya sabar ini yang paling dicintai oleh Allah. Orang-orang hamba-hamba Allah yang sabar salah satunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha sabirin. Sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Jadi para aulia Allah tidak akan sampai ke dalam puncak kewaliannya tanpa didasari dengan sabar. Makanya sabar ini rintangannya begitu berat, begitu susah. Mudah untuk diucapkan, sangatlah sulit ketika kita menjalankan. Karena sabar itu unsur yang terutama ke dalam hati. Sasarannya hati. Adanya di hati. Oleh karenanya ketika kita belajar di dalam kesabaran, tentunya kita harus bisa menimbang hati, menimbang rasa. Mungkin ada salah satu di dalam pemikiran kita, Pak Ustadz, sabar itu kan ada batasnya. Nah gitu ya, sabar itu ada batasnya kan. Sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. Batas daripada kesabaran itu adalah meninggal dunia. Tidak dikatakan sabar kalau itu masih ada batasnya. Sebenarnya yang membatasi kesabaran itu adalah diri kita sendiri, sudah tidak mampu. Tidak dikatakan sabar kalau masih ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Buah daripada kesabaran, seperti tema tadi, buah daripada kesabaran. Buah daripada kesabaran itu, seseorang akan terasa nikmat di dalam hidupnya. Akan terasa nikmat di dalam hidupnya apabila mereka selalu tanamkan di dalam dirinya kesehariannya dengan sabar. Karena yang namanya setan, yang namanya iblis itu selalu membisiki ke dalam hati manusia. Selalu membisiki. Dengan cara apakah kita supaya sabar? Tidak ada yang kuat melawan bisikan setan, bisikan iblis. Tidak ada yang kuat.
Tidak ada yang kuat menghadapi bisikan setan maupun iblis. Gimana caranya antisipasi? Ada perjalanannya tentang perkara ilmu. Supaya kita kuat ketika iblis setan mau menggoda diri kita, kita serahkan kepada Allah sepenuhnya. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena segala apapun itu atas izin Allah, yang namanya setan, yang namanya iblis menggoda daripada anak cucu Adam. Tentunya kita semua. Kita serahkan kepada Allah. Karena akan kesemuaannya, hidup, mati, apapun yang kita sedang jalankan, semua itu adalah kehendak Allah. Kata ilmu hakikat tidak akan kita duduk di sini kalau tidak ada Allah. Jadi segala apapun ada Allah. Atas izin Allah. Pertemuan kita ini atas izin Allah. Sungguh begitu beruntung bagi kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Karena sesungguhnya salah satunya panggilan Allah. Kita masih tergerak hati kita ketika kita dipanggil oleh Allah untuk tolabul ilmi. Sedangkan tolabul ilmi ini adalah wajib. Sudah sering diulang-ulang, tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus terkecuali dosa menggugurkan tolabul ilmi. Wajib. Bahkan dosa besar seorang hamba manusia yang tenggelam dirinya di dalam kebodohan. Dosa besar seseorang yang tenggelam dirinya di dalam kebodohan. Membiarkan dirinya masuk ke dalam kebodohan. Hikmahnya besar di majelis taklim ini. Salah satunya dosa-dosa kecil kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap langkah kita datang ke majelis taklim ini, majelis ilmu ini, sesungguhnya Allah menggugurkan dosa kita. Bukan hanya itu, silaturahmi kita terjaga. Berarti ada dua nilai yang begitu besar. Tolabul ilmi ini nilainya dua yang begitu besar. Apa sajakah itu? Nilai yang begitu besar di dalam tolabul ilmi ini. Ada dua perkara pada malam ini yang kita dapatkan. Salah satunya hablu minallah. Yang keduanya hablu minan nas. Makanya besar ganjarannya ketika kita tolabul ilmi. Wajibnya belajarnya, bisa nyama enggak wajib. Tapi setidaknya ketika kita sudah belajar, mungkin salah satu kalimat, salah satu ucapan dapat kita resapi dan kita bisa aplikasikan di keseharian kita. Pak, ngantuk ya? Kayaknya ngantuk amat gitu. Lanjut. Kopi ke Febri biar jangan ngantuk.
Intinya dari buah kesabaran tadi, Allah berikan predikat yang tertinggi untuk orang-orang yang sedang melakukan kesabaran di dalam kehidupannya. Karena sesuai tadi penjelasan sudah dijelaskan, karena as-sabru miftahul mayurja, sabar itu adalah kuncinya cita-cita. Cita-cita seseorang dalam perkara apapun, ketika mereka sudah melaksanakan sabar di dalam hidupnya, pasti akan berhasil. Sabar di dalam menuntut ilmu, bari gati-gati ge nuntut ilmu, hayo ngeluyur bae. Gampang eta mah ngarti nama, nu penting leumpangna. Amun cek Abah Misa teh nu penting keupat bae geus. Duduk sambil dikopein, dikasih kue, Masya Allah berkah. Iya. Terus aja ngaji mah. Karena gede jasa ganjaran ngaji, besar ganjaran ngaji itu ketika kita meninggal dunia tapi kita masih menuntut ilmu, insya Allah mati kita dengan keadaan syahid. Amin. Itu aja harapannya ngaji mah. Gampang mau bisanya, yang penting ngajinya aja berangkatnya. Karena terkadang di dalam kehidupan temanya agak nyebrang sedikit ya. Terkadang kalau kita memikirkan perkara dunia berat. Semua orang butuh dunia. Ya banyak yang ngirbe apa misalnya. Semua orang itu butuh dunia, butuh harta. Siapa sih yang nggak butuh harta gitu kan? Sorban mah bisa disampaikan, ari beuteung mah henteu bisa, kan gitunya bahasana. Ya, ari sorban mah bisa disampaikan, ari beuteung mah henteu bisa. Urusan periuk mah nya. Makana bari jeung ripuh ge urang hayo ngaji mah berangkat. Karena masih Allah kasih kesempatan untuk kita mau tolabul ilmi. Sampai terkadang sampai kita susah untuk menuntut ilmu, kumpul-kumpul hablum minanas kayak gini ini kadang sampai susah. Karena apa? Cak bahasa, maka kata bahasa, buat apa kita mengumpul-ngumpul harta sebanyak mungkin ya. Buat apa kita mengumpul-ngumpul harta sebanyak mungkin apabila di kemudian hari nanti harta itu akan menjadikan saksi di akhirat atas akan kita pencariannya. Pengertiannya kayak gini. Buat apa kita mengumpul-ngumpul harta segitu banyaknya, tapi harta itu akan menjadi saksi di akhirat nanti ya. Karena kita meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, meninggalkan pengajian di saat kita mencarinya. Di uak-uak neng dunia mah digelatini harta kita sewakil-wakil mungkin sehingga lupa perkara ngaji, perkara ibadah yaitu sholat. Tapi kelak harta itu jadi saksi di umil kiamah nanti akan ketika kita meninggalkan sholat, gitu kan? Meninggalkan ibadah. Jadi perkarana ari harta maka BG butuh harta maka BG. Kanyawan ieu keur lieur ieu kuari ieu. Bener be. Tahun ini lagi paling lieur pengusaha nekuli nek pokona kabeh ge supir keur lieur tahun ieu mah. Masalah perkara dunia. Nah, makanya ujina berat ya orang kita sabar cak ustad teh duka ustad meta sabar mah henteu gitu kan ya. Urang bebarengan coba menuju orang teh belajar sabar. Belajar sabar memang sulit kan ya. Ya. Lagi sulit semua.
Jadi hidup ini singkat hidup ini. Karena kunaon hidup singkat? Karena sasaran kita itu adalah akhirat. Hidup mah singkat. Bagi kita yang sudah ditanamkan keimanan dan keyakinan kepada Allah, harus yakin bahwa ada hari akhirat. Harus yakin adanya hari akhirat. Karena ketika seseorang bahasa wagel, orang yang wagel, membangkangnya. Apa masih wagel eta naon coba? Muncak bahasa ina. Guati do omongananan wagel na? Hah? Ngerengkel. Atau pernah kurang kumaha diajak ibadah yang disengajakannya gitu. Segala nang gati ta perkara ibadahnya. Diajakan hese segala hese. Salah satu naon? Hatinya sudah mati. Udah membatu, hesek. Geus nungguan hidayah be atuh kapan datang hidayah, sedangkan urang ti loka kumpulan jeung jelema-jelema nu daek ngaji, herok. Intinya pada malam ini kita tingkatkan kesabaran agar kita diangkat derajatnya sama Allah. Karena sabar ini salah satunya wiridan para wali. Sabar mah. Makanya orang coba belajar ke dinya sabar. Sebab para aulia Allah mah dihina ku jelema eta senang resep. Dipitnah ku jelema eta senang resep para aulia Allah. Urang mah diejek, dienyek malah marahnya gitu ya. Nah, urang marah urang mah mun diejek dienyek gitu. Biasanya ketika seseorang itu mengejek, mengenyek gitu ya, ngeledek urang, itu sama halnya dia sedang mengejek, mengenyek dirinya sendiri. Mengenyek atau mengejek banyak. Sama halnya. Dan salah satunya ketika kita menjelekan seseorang, memandang rendah, memandang hina kepada seseorang, sesungguhnya tidak akan ada pandangan jelek terhadap seseorang, melainkan ada kejelekan di dalam hatinya, ada keburukan di dalam dirinya. Itu adalah suatu cerminan di dalam dirinya. Kata-kata kotor itu akan keluar dari isi perut yang kotor. Pengertiannya seperti itu. Ucapan jelek itu keluar daripada mulut yang kotor. Sekelas ketika seseorang itu sudah memahami di dalam isi sabar, tidak ada kata lain yang dikeluarkan oleh dirinya melainkan suatu kebaikan. Melainkan suatu doa. Walaupun si pelaku sabar ini selalu dijelekan, dipandang buruk. Itulah intinya. Kita kembalikan lagi, kita sama-sama belajar sabar di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa dan kita mampu, walaupun di zaman sekarang ini yang hidup pikuk kehidupan yang begitu amat sulit, belajarlah kita sabar akan penghambaan diri kita kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah sepenuhnya, tapi jangan bahasa kita serahkan tapi kita tidak berusaha. Usaha sambil usoli.
Usoli bae henteu bari usaha henteu bener. Usaha bae henteu bari usoli atuh leuwih henteu bener. Jadi segala apapun sambil dibarengi dengan usaha. Segala apapun dibarengi dengan usaha. Syariat. Ari syariatna enggeus mah urang eta mah tinggal nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Yang penting kita sudah bersyariat. Berusaha cenah caka uncu gitu atau bersyariatnya orang berusaha. Terkadang berusahanya kelihatannya kita sudah mati-matian tapi terkadang tidak membuahkan hasil. Terkadang sepele syariatnya mah gitu tapi membuahkan hasil. Berarti segala apapun itu atas kehendak Allah. Urang mah hanya sekedar bisa usaha. Tidak ada daya dan upaya terkecuali pertolongan Allah. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan isi daripada kajian pada malam ini. Mudah-mudahan dapat kita aplikasikan di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada